Materi kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Masih terkait tentang etika kita bergaul, adabus suhbah, adab etika ketika kita bergaul. Kemarin ada hadis yang sudah sangat masyhur, mungkin bapak saudara sudah pada hafal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu kemarin hadisnya begitu. Jadi ada 3 pesan Nabi ya untuk kita sebagai umatnya. Yang pertama disuruh bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, maka ikuti ya perbuatan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di antaranya dengan bertaubat, beristighfar. Mudah-mudahan dosa, kesalahan yang kita sudah laksanakan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang-orang yang bertaubat itu sama seperti enggak punya dosa. Ya, kita banyak dosanya, tapi kalau kita bertaubat nanti dosa kita enggak ada. Ya, itu jaminan dari Rasulullah. Makanya ya kita disuruh banyak-banyak beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nah, yang ketiga pesan Nabi, kita sebagai manusia makhluk sosial selalu bergaul dengan orang lain, maka pada saat kita bergaul landasi dengan al-akhlak al-karimah, artinya akhlak yang baik. Jadi kita harus punya sopan santun, punya akhlak budi pekerti yang baik. Ya, sehingga insya Allah kalau kita bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, ya punya akhlak yang baik, insya Allah pergaulan kita jadi akan memberikan kemanfaatan. Ya, nah inilah 3 pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus terus kita ingat di dalam kita melaksanakan segala aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan, siapa-siapa yang duduk di satu tempat, lam yazkurillaha fihi, namun dia tidak berzikir kepada Allah. Dia duduk di satu tempat, di mana aja duduknya. Ya, kemudian pada saat dia duduk di situ, di ngobrol di situ, tidak ada satupun zikir yang dia baca. Dia lupa sama Allah, enggak zikir kepada Allah. Kana alaihi hasratan yaumal kiamati. Kata Nabi, ya maka orang itu termasuk yang rugi nanti di hari kiamat. Tuh, makanya kita setiap kali kumpul baca zikir, baca sholawat, ya baca ayat Al-Quran. Ini kalau kita kumpul di sini berapa macam zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Nah, begitu juga kita kalau kumpul di mana aja. Ya, kumpul di mana saja begitu, minimal bacalah zikir, ingat sama Allah, baca bismillah, ya, terus baca sholawat, baca kalimat-kalimat yang baik. Nah, insya Allah kita tidak akan rugi nanti di hari kiamat. Orang kalau kumpul di satu tempat, kemudian dia enggak pernah zikir kepada Allah, maka otomatis orang itu kata Nabi hasroh yaumal kiamah. Apa artinya hasroh? Hasroh artinya rugi. Ruginya bukan di dunia, ruginya di mana? Di hari kiamat. Ya, kalau rugi di hari kiamat, masya Allah lebih berat. Kalau kita rugi di dunia masih mending, masih bisa kita apa? Kita perbaiki. Kita minta bantuan, punya teman, punya saudara, punya tetangga lagi rugi di dunia, mudah-mudahan bisa dibantu dengan mereka. Tapi kalau rugi di akhirat, kita minta bantuan sama siapa di akhirat? Kalau hasrah yaumal kiamah, rugi ya pada hari kiamat, ini masya Allah. Nah, makanya kita dianjurkan selalu terus zikir, ingat sama Allah. Walaupun lagi ngobrol, duduk di mana-mana, itu tetap hati kita ingat sama Allah. Jangan lupa kepada Allah. Wa man jalasa majlisan,
dan siapa-siapa yang duduk di satu majlis, di tempat duduk. Majlis itu hanya tempat duduk. Ya, ini majlis ini namanya. Ya, kita duduk di satu majlis. Faqala, maka dia berkata qabla ayyakuma minus, sebelum dia bangun meninggalkan majlis tersebut, dibaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi baca begitu. Itu yang biasa dibaca sama Ustaz Syahidan itu. Ya, itu namanya doa apa namanya? Kafaratul majlis. Apa sih artinya kafaratul majlis? Itu tebusan. Kita nebus kalau di majlis kita, tempat duduk kita banyak dosa, banyak salah. Nah, lagi mau ninggalin tempat tersebut, baca nih doa. Makanya doanya disebut kafaratul majlis. Kafarah itu artinya tebusan. Kita nebus. Mungkin aja kita ngobrol, kita apa, banyak dosa, banyak kesalahan. Ya termasuk kita lagi begini aja nih takut salah juga kita. Jangankan ngobrol-ngobrol yang macam-macam, kita ngaji aja takut juga ada dosa dan ada kesalahan. Sehingga pada saat kita tinggalkan tempat ini, sunnah dari Rasulullah tuh baca, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh. Apa artinya? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan hanya pujian buat engkau ya Allah. Jadi Allah maha suci, makanya kita berhak untuk selalu memuji kepada Allah. Itu namanya subhanakallahumma wa bihamdika. Terus apalagi wa asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali engkau ya Allah. Astaghfiruka, saya mohon ampun kepada engkau ya Allah. Wa atubu ilaika, dan saya bertaubat kepada engkau ya Allah. Itu begitu artinya. Nah kata Nabi, kalau ada orang ya sebelum ditinggalkan itu majlis, itu di tempat ngobrol, di tempat duduk, dia sedang melakukan perkumpulan, kemudian dia mau kembali ke rumahnya, dibaca doa kafaratul majlis tadi, subhanakallahumma dan seterusnya, ghufira, maka diampunkan lahu bagi orang tersebut maka nabi majlis, selama kalau dia melakukan kesalahan di majlis tersebut. Tuh, jadi kata Nabi, kalau kita ya selama di majlis itu ada dosa, ada kesalahan, itu kita tinggalkan tempat, udah dosa-dosa kita itu udah diampunin. Nah ini penting sekali. Ya kita kalau habis ngobrol-ngobrol tuh, ya rapat RT kek, rapat RW kek, itu terakhirnya baca ya kata Pak RW atau Pak RT, segenap warga semuanya, sebelum kita tinggalkan tempat, mari kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, wah Pak RT-nya hebat itu, berarti Pak RT tukang ngaji itu. Ya, kalau Pak RW-nya tukang ngaji berarti. Ya, buktinya warganya ketika habis kumpul di ngadain rapat, Masya Allah, Pak RT-nya itu bilang, Bapak, Ibu, Saudara, warga, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan ya apa yang kita sudah musyawarahkan akan sangat bermanfaat buat masyarakat kita. Namun sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Ya, cakep nggak kira-kira? Cakep. Iya, cakep betul. Iya. Dibaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dosanya diampuni kalau ada dosanya. Kalau nggak ada dosanya, itu pahala sangat banyak Allah kasih. Derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu ya Bapak Saudara. Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang ini ya udah beda lagi. Selesai etika tata cara kita ya bermasyarakat. Sekarang al-qismus salis fisiratin nabawiyah wal umuril ukhrawiyah. Bagian yang ketiga terkait tentang sejarah Nabi. Sirah nabawiyah itu artinya sejarah Nabi. Jadi kita akan diperkenalkan tentang sejarah Nabi. Wal umuril ukhrawiyah, dan urusan-urusan yang terkait dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu milik Allah yang menguasai dan memiliki alam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyampaikan selawatnya ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa sallama ajma'in, dan semoga keselamatan buat mereka semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Ini tolong garis bawahi. Kalau kita baca doa wa sallallahu berarti nanti akhirnya wa sallama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi kalau wa salli nanti Allahumma salli ya ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim gitu. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Saudara. Kalau wa sallallahu wa sallama, kalau wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nanti wa ala alihi wa sahbihi wa sallim gitu. Jadi jangan ketukar. Kalau sallallahu wa sallama, kalau Allahumma salli nanti akhirnya wa sallim begitu. Babun fil imani billahi ta'ala. Ini bab terkait tentang iman kepada Allah. Jadi dalam bagian yang ketiga, bab yang pertama kita akan bicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata pengarang kita bilang babun fil imani billahi ta'ala. Ini bab menerangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, saya bersaksi. Itu namanya asyhadu. Saya bersaksi. Orang kalau udah bersaksi udah mantep. Makanya kita ya kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat ini benar-benar udah bersaksi kita. Makanya salah satu syarat orang-orang non muslim ketika mau masuk agama Islam ya tidak ada ya aturan yang lain kecuali hanya baca 2 kalimat syahadat. Udah begitu aja. Jadi misalnya ada saudara kita nih, ada yang mau masuk Islam, ya nggak ada paksaan dari siapapun, emang ingin ya masuk Islam atas dasar kemauan dia sendiri. Nanti Bapak ajarin baca 2 kalimat syahadat. Sebab salah satu syarat orang mau masuk Islam baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syaratnya. Nah kalau dia baca 2 kalimat syahadat baru dia muslim, baru dia muslimah, baru dah dia mengerjakan yang lain-lain. Kewajiban dia nanti sholat, ajarin dah sholat 5 waktu gimana. Bapak kalau ngajarin begitu tuh pahalanya gede banget. Ya karena saudara kita pengen masuk Islam, jangan kita bilang nggak usah, jangan. Ayo ajarin. Kalau memang Bapak mau tunjukkan ke siapa, ajak, ya tunjukkan, itu Bapak dapat pahala besar. Islam itu nggak memaksa, yang mau silahkan. Sebab dalam Al-Quran Allah udah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian dalam ayat yang lain Allah bilang, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita nggak boleh maksa. Misalnya dari saudara kita agamanya bukan Islam, kita paksa-paksa, masuk Islam aja lo. Nah, enggak perlu. Tapi kalau menginformasikan nih agama Islam ajarannya begini, ya ini aturan mainnya begini kalau Islam, nah itu boleh. Tapi kalau maksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam enggak boleh. La ikraha fiddin. Lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, saya agama saya. Ayo saling menghargai dan saling menghormati. Itu Islam begitu. Tapi kita perlu menyampaikan informasi
terkait tentang Islam. Islam itu apa? Boleh Bapak sampaikan kepada saudara-saudara kita. Oh, ternyata setelah kita sampaikan dia terasa senang. Ya Allah, ternyata Islam itu begitu mulia, begitu luhur, ajarannya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Selama ini saya nggak tahu, saya pikir Islam itu ajarannya radikal, keras. Ya, ternyata enggak. Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat dan kasih sayang buat seluruh umat manusia, bahkan buat makhluk yang ada di dunia ini. Ya, karena dia tahu informasi yang benar, akhirnya dia tertarik. Kalau begitu saya mau masuk Islam aja dah. Nah begitu. Nanti ajarin baca 2 kalimat syahadat. Begitu ya Bapak Saudara. Tapi tetap tidak ada pemaksaan. Begitu luhur ajaran Islam. Nggak boleh kita kasih Indomie, kasih beras, nggak perlu. Ya begitu. Nggak perlu kita memberikan itu. Sebab orang yang udah punya agama silahkan saling menjalankan. Cuma kalau mereka tertarik silahkan. Nah begitu ya. Nah ini katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi artinya apa? Asyhadu, saya bersaksi, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hayyun qayyum. Allah itu maha hidup, ya, nggak pernah tidur, terus gagah, ya, nggak pernah lemah, nggak pernah ngantuk. Itu namanya hayyun qayyum. Tuh, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tuh Allah hidup. Kalau kita suatu saat mati, betul nggak? Iya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu begitu. Semua yang ada di permukaan bumi ini, saudara, itu bakalan hancur dan binasa, akan mengalami kematian. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi manusia mati, binatang mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat mati. Semuanya bakalan mati. Nah, yang hidup hanya Allah. Itu dikatakan hayyun qayyum. Allah nggak pernah tidur, Bapak. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Kalau kita dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit berarti tidurnya dikit apa banyak? Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Tidurnya banyak berarti. Yo, dikit-dikit tidur. Saya Ustaz kalau makan alhamdulillah nggak banyak. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Banyak apa sedikit? Lebih banyak jadinya. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Begitu. Ya Allah. Ya, tuh Allah itu la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Jadi Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Hayyun qayyum. Makanya ada orang ngamalin, ya baca, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu insya Allah orang mengamalkan itu banyak rahasia dan khasiatnya. Tuh Allah yang maha hidup, Allah yang maha gagah, ya, yang tak pernah lemah, ya, bahkan jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Nah seperti itu. Kemudian Allah itu Sami'un Basir. Kita harus bersaksi juga bahwa Allah itu punya sifat yang Sami. Sami itu artinya mendengar. Allah itu maha mendengar. Apa saja Allah bisa dengar. Bukan suara doang yang bisa didengar sama Allah. Apa aja bisa didengar. Kalau kita kan cuma mendengar suara. Ya, tapi kalau dalam ilmu tauhid itu Allah mendengar, ya, berbagai macam, ya, makhluknya semuanya didengar, bukan hanya suaranya aja. Ya, kan orang biasanya kalau yang namanya mendengar terkait tentang suara, gitu. Ini Allah Sami', mendengar. Ya, jadi Allah nggak pernah budek, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Kalau kita kan kadang-kadang, ya, ada, ya, itu yang nggak dengar, ada kurang normal pendengarannya. Udah semakin tua, udah ini telinga udah mulai, nah, udah begitu. Ya kan? Itu namanya manusia lemah. Tapi Allah enggak. Basir, Allah itu maha melihat.
Allah itu mau melihat Bapak Saudara, dan melihatnya Allah berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kalau kita melihat mesti ada bantuan matanya normal, ada bantuan cahaya. Tapi kalau Allah enggak. Itu. Kita di malam hari mata kita normal banget tapi gelap, nggak ada cahaya, bisa ngeliat? Nggak bisa, harus dibantu dengan cahaya. Kalau di siang hari ada cahaya matahari, makanya tanpa lampu kita bisa lihat. Tapi kalau di malam hari nggak ada cahaya bulan, nggak ada cahaya matahari, kemudian kita ya ngelihat tanpa ada bantuan cahaya, itu nggak mungkin bisa. Tapi Allah walaupun gelap dia bisa lihat. Semut hitam kecil, ya jalan di batu yang hitam gelap licin, ya tetap Allah bisa lihat. Apalagi perbuatan manusia. Jadi nggak ada yang namanya remeng-remeng sama Allah. Aduh tuh kelihatan siapa tuh ya dari jauh tuh siapa namanya ya? Itu mah kita. Ya kalau kita kalau dekat tegas kelihatan, tapi kalau dari jauh mungkin ya nggak kelihatan. Itu kita manusia terbatas. Jarak pandang kita terbatas. Kalau Allah nggak ada jarak pandangnya terbatas. Ya begitu. Tembus semuanya tembus. Kalau kita ada tembok begini aja ke sana kita nggak lihat kan? Ya, ada yang lihat di sana ada apa? Nggak ada. Ya begitu. Jadi ada batas-batasnya. Tapi Allah enggak. Itu namanya Allah Sami'un Basir. Muridun Allah berkehendak. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah gampang kalau punya keinginan tinggal bilang kun fayakun. Jadi tuh Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini kita manusia pengennya begini. Tapi kalau Allah nggak kehendaki, jadi enggak? Enggak. Allah itu berkehendak terhadap segala apa saja. Ada sekelompok manusia ingin punya keinginan ya membahayakan, ya akan mengancam seseorang. Tapi Allah tidak berkehendak. Walaupun mereka udah punya keinginan apa saja, tetap orang itu dilindungi oleh Allah. Karena Allah tidak berkehendak. Seperti Nabi. Nabi itu waktu mau hijrah itu udah dikepung rumah Nabi. Orang-orang yang mau membunuh Nabi, Bapak Saudara, itu udah full, udah semuanya di situ. Ya Rabbi ya Karim, itu mereka udah buat makar, udah buat rencana jahat. Pasti Muhammad terbunuh saat itu. Tapi Allah berkehendak lain, karena Allah tidak punya kehendak untuk ya saat itu Muhammad dibunuh. Nah, akhirnya Nabi Muhammad gampang, Muhammad keluar aja. Itu ya kamu gampang ambil tanah, kemudian ya udah diaurin aja. Ngantuk semuanya tidur. Ngantuk Bapak Saudara tidur semuanya. Itu yang begitu hebatnya, yang goloknya udah begini aja nih. Ya tidur juga merem. Orang kalau tidur kayak mati kan ya. Orang kalau tidur kayak mati, nggak tahu. Nabi Muhammad jalan, ya dia tidur aja udah semuanya. Aman kan Nabi Muhammad? Aman. Ya Allah, udah Nabi Muhammad udah nggak ada, ya baru bangun dia. Serbu nggak ada siapa-siapa. Tinggal Sayyidina Ali doang di kamar. Tuh, itu namanya Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu akidah Pak. Kita yakin nih begitu. Kita kalau udah punya akidah mantap, kuat, insya Allah. Makanya diajarin iman kepada Allah. Kita sebagai orang Islam harus mantap iman kita kepada Allah. Jangan dikit-dikit, oh ini sakit, oh ini gara-gara orang nih, ini begini. Ya jangan dah. Udah Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Kita nggak boleh seuzon. Yang penting ya semuanya kita serahkan kepada Allah. Tapi tetap kita ikhtiar. Ya ikhtiar tetap dan harus. Tapi tetap kita punya keyakinan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tuh Allah Sami'un Basir. Muridun Allah berkehendak. Mutakallimun, kemudian Allah itu juga apa? Mutakallim, bisa bicara Allah. Allah bicara. Allah enggak bisu. Allah bicara. Ya, tapi bicaranya Allah tanpa suara, tanpa huruf. Beda sama kita. Kalau kita bersuara, ya ada suaranya, ada hurufnya.
Tapi Allah laisa bisautin wala harfin. Allah kalau bicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus ada yang nanya, jadi bagaimana Ustaz? Udah ente gak usah pikirin. Ya, ilmu ente belum sampai. Gitu, ini masalah akidah. Ya, begitu. Jadi kalau masalah akidah itu repot dah. Bagaimana sih masa orang ya bicara nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya? Ya itu kalau yang namanya ada suaranya, ada hurufnya, makhluk bicara. Allah bukan makhluk. Allah itu Khalik, sang pencipta. Tuh begitu. Munazzahun, Allah itu suci bersih, an musyahada mubahatil makhlukin. Musyabah itu artinya menyerupakan. Allah itu suci dari keserupaan makhluknya. Tuh Allah nggak sama dengan makhluknya. Makanya Allah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau Allah melihat, tapi melihat Allah tidak sama dengan makhluknya manusia. Allah bisa berkata-kata. Nah, berkata-katanya Allah itu tidak sama dengan manusia dan makhluk-makhluknya. Itu begitu. Jadi kita harus tanamkan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Sehingga nanti kita enggak syirik. Sebab nanti kalau kita umpama Allah lagi ngapain sekarang ya, jangan nanya begitu. Ya, masa ditanya Allah lagi ngapain? Ini pagi-pagi begini Allah lagi ngapain ya? Nah, kalau ente lagi ngopi ya, masa Allah ngopi? Nah, begitu. Jadi ini penting sekali yang namanya akidah laisa kamislihi syai'un. Itu harus ditanamkan dalam ya hati kita. Jadi Allah itu munazzahun an musyabahatil makhlukin. Allah bersih suci dari keserupaan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, jadi Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak melahirkan, Allah enggak dilahirkan. Makanya enggak perlu kita tanya. Ya, ada anak Tuhan, ada ya Tuhan punya bapak, punya ibu, ya repot. Kalau Tuhan punya bapak, punya ibu, nanti ya Tuhan juga punya kakek sama nenek. Begitu enggak? Kalau Tuhan punya anak berarti nanti Tuhan punya cucu. Lah berarti Tuhan ngawinin ntar. Besannya siapa? Tuh. Makanya ini konsep dalam ya agama Islam, Tuhan itu lam yalid walam yulad. Kita selalu baca tuh, makanya tuh surahnya Al-Ikhlas. Ya bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan. Allah tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi jangan suka nanya, Tuhan punya anak enggak? Tuhan punya bapak enggak? Nah, itu udah dijelaskan, kita sering baca surah Al-Ikhlas. Tuh, jadi begitulah keimanan kita. Jadi Allah satu esa. Enggak melahirkan, tidak dilahirkan. Keberadaan Allah sudah ada sejak dulu dan tidak ada akhirnya lagi. Makanya Allah disebut wujud dan kidam. Wujud itu ada. Ya, kidam itu terdahulu, baqo itu artinya kekal. Ya, kalau kita kan ada awalnya, ada akhirnya. Tapi kalau Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kapan kita mulai ada? Sejak kita dilahirkan sama orang tua kita. Sebelum kita dilahirkan ada nggak kita? Nggak ada. Lahir baru ada tuh. Ya, siapa namanya? A, lahir tanggal sekian, hari ya sekian, tahun sekian, baru mulai ada. Suatu saat nanti ada akhirnya, mati, habis udah. Tuh, begitulah yang namanya manusia. Tapi Allah enggak begitu. Yang tadi tuh udah dijelaskan. Ya, jadi Allah itu baqo, kekal. Nah, ini yang dimaksud lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya kira cukup sampai sini. Masih banyak nih ya keimanan-keimanan yang nanti harus kita bahas. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu diberikan
yang terbaik oleh Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga kita terus tanamkan niat untuk selalu hadir di majelis ilmu. Walaupun saat ini mungkin kita mengaji tinggal satu kali lagi, jadi penutupan. Nah seperti karena kita mau ya kedatangan satu tamu yang sangat mulia bulan suci Ramadan, tapi kita niat nanti habis lebaran mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ya hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kalau kita niat baik dipanjangin umur kita ya, amin ya robbal alamin. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya menjalankan segala perintah Allah selama hayat kita, dan kita mohon kepada Allah suatu saat kalau kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Saya kira ini kali Bapak Saudara ya pertemuan kita di kesempatan ya pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya berikan waktu, mungkin di antara Bapak Saudara ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau enggak langsung kita tutup. Ya silakan. Ini Rasulullah Muhammad ujungnya wassalam ya. Itu sebagai makhluk bukan ya. Wasalla fi'il madi, wassalam sama fi'il madi juga gitu, bukan ini kan salama kalimat fi'il. Sallallahu shalla fi'il madi, wassallama sallama juga fi'il madi. Kalau sholli fi'il amr, salim fi'il amr. Jadi kalau fi'il madi turut-turut dengan fi'il madi. Kalau fi'il amr nanti timpalan juga fi'il amr. Makanya tadi saya bilang kalau wasallallahu ya wasallama. Wasallama jadi apa? Ya wawunya huruf ataf, salama ya fi'il madi, ataf kepada sholat. Karena sholat fi'il madi maka salama fi'il madi. Kalau Allahumma sholli fi'il amr, berarti wasallim wawunya huruf ataf, salimnya juga harus fi'il amr. Jadi sesuai. Fi'il madi, fi'il amr juga fi'il amr. Begitu Ustaz ya. Nah. Ya. Iya. Iya. Ya enggak bagaimana. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya dan Allah benar-benar bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Ya, jadi salah satu kemampuan yang Allah berikan itu diangkat hijab sehingga Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah. Nah, kita juga kalau hijab diangkat bisa mendengar kalam Allah. Nah, begitu. Tapi Allah kalamnya laisa bisautin wala harfin. Tetap begitu. Nah, makanya Nabi Musa disebut kalimullah, nabi yang punya predikat pernah diberikan kemampuan bisa bercakap-cakap, berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau kita hijabnya ditutup sehingga nggak bisa. Tapi kalau seandainya dibuka tuh hijab, kita bisa ya berkalam, bercakap-cakap dengan Allah. Seperti Nabi Allah Musa alaihis salam. Seperti itu. Itulah dalil bahwa Allah itu mutakallim. Mana dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Seperti itu. Ada lagi? Ya silakan. Misalkan kita bahwa bertanya nih sama guru atau apa, tapi kita udah tahu jawabannya atau mendengar, tapi untuk hanya membandingkan dan untuk supaya orang-orang tahu itu gimana etikanya. Insya Allah kalau niatnya baik nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tanamkan niat yang baik. Jangan nanya nguji guru, nih guru bisa kagak nih. Nah begitu. Ya. Jadi insya Allah kita husnuzon. Mudah-mudahan dengan satu pertanyaan tadi mungkin ya buat yang lain. Nah itu juga bagus. Kalau mungkin dia kagak nanya, yang lain kagak tahu. Tapi dengan sebab dia nanya, ya alhamdulillah yang lain pun jadi tahu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi tetap kita tanamkan kepada sesama kita husnuzon. Ya, jadi kalau ada malaikat Jibril nanya, udah tahu sama malaikat ya sama Nabi Muhammad, boleh. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada sahabat. Itu dalilnya. Ada malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ya mal Islam. Kan begitu ya? Mahwal Islam.
Padahal Jibril tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa malaikat Jibril bertanya? Karena dia pengen mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang ada kumpul di situ. Nabi jawab, al-Islamu ... terus dijawab. Kata malaikat Jibril, ya sodakta, engkau benar. Lah dia yang nanya dia bilang benar. Berarti malaikat Jibril udah tahu tuh nanya. Cuma tujuannya supaya nanti Nabi Muhammad menjelaskan buat para sahabat. Setelah itu ditanya lagi, mal Islam wa mal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, terus ditanya lagi, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi jawab, yang nanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu. Nah, begitu. Kan ketahuan tuh ya bahwa yang nanya tuh ya enggak tahu, yang ditanya juga enggak tahu. Jadi kalau kita ditanya enggak tahu, enggak usah malu. Jangan kita, wah ditanya, gue nggak tahu nih, gue jawab aja dah. Apa keda, yang penting supaya ya kagak malu di depan umum. Nggak perlu. Kalau kita nggak tahu, mohon maaf nih Bapak Saudara, jawabannya saya belum tahu. Nanti saya akan cari. Mungkin saya baca kitab dulu di mana. Nanti kalau ketemu saya jawab. Begitu nggak apa-apa. Buktinya Nabi Muhammad ketika ditanya, saya kagak tahu. Ditanyanya apaan? Hari kiamat. Ya, jadi kata Nabi, ya yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Karena urusan akhirat. Ini urusan kiamat, urusan Allah. Nah begitu. Begitu ya. Ya, jadi insya Allah ada aja manfaatnya. Silakan. Yang mau tanya, walaupun Bapak udah tahu, tapi ini Bapak yakin yang lain belum tahu, tanya aja. Nah, begitu boleh, nggak apa-apa. Satu lagi. Cukup. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.